Dibanjirin lemak. Oh my god, oke. Iya. Kurang tadi. Tambah lagi asik. What? Different oil. Oh, Ini LDL naik nih. Iya. Memang bahaya ini, geng. Memang betul-betul teruk lah. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada salah satu food vlogger, ini kayaknya orang luar tapi memakai bahasa Indonesia. Mungkin orang luar yang kawin dengan orang Indonesia ya, kacukan gitu ya. Dia orang itu membuat salah satu konten reaksi atau review makanan gitu ya. Makanan yang direview itu adalah makanan nasi kandar Malaysia, dan dia orang itu menjelaskan dan juga memberi reaksi yang kurang menyenangkan menurut saya, karena ada sedikit cara mereviewnya itu kayak menghina gitu, geng. Nah, oke, geng, daripada nanti kalian penasaran, cuma kita simak saja videonya. dibanjirin lemak. Oh my god, oke. Iya. Kurang tadi. Tambah lagi asik. What? Different oil. Oh, Ini LDL naik nih. Iya. itu dia Parah ambil dari, biasa kan kalau kita pisahin lemak kita ambil dari atasnya. Kita buang kan? Iya. The scum kan? Yes. Nah itu sama dia diambil, dituang ke nasinya. Semuanya oke, siap. LDL naik, aku bilang. Wah, kurang, nambahin lagi. Itu jadi karinya kayak 6-7 beda kari gitu ya. Dicampur jadi satu. Aku ngeliatnya aja tenggorokan aku udah sakit duluan. Aku penasaran ya, kamu makan itu, kamu cek darah kamu hasilnya bagaimana? Kolesterol tinggi, LDL-nya tinggi sekali, triglyceridnya tinggi. Kamu bayar aku aja, aku nggak mau makan. Aku juga nggak mau. Kamu kalau harus tebak itu kalorinya berapa? 8 kuah ya? Dan itu lemak doang masalahnya. Hampir lemak doang. 8 kuah, telur 1, Mhm. 70, 300. Nasinya tadi banyak ya. Nasinya about 550. Habis itu kuahnya itu aku bilang 1.600 ada. Nocen, iya 2.000. 2000 ya, itu nggak boleh loh begitu loh. Kayaknya 2.000 ada. Soalnya 1 sendok lemak aja 120 gram. Itu ciduknya gede loh. Oh, kalau kita nilai dari orangnya itu, geng, cukup profesional ya, karena yang dia nilai itu adalah kandungan kalori. Oke, geng, tapi yang tidak saya kurang setuju, geng, itu tentang ekspresinya. Yang dia itu cakep tadi, uwe gitu loh, geng. Itu kan macam menghina, sementara itu makanan, geng. Makanan yang orang makan setiap hari, yang setiap orang itu mencari kerja mencari uang itu untuk makanan. Lah, setelah menjadi makanan kok dibiarin uwe-nya itu loh. Nah, ini editornya itu bagaimana, kenapa ditayangkan gitu yang uwe-nya itu kan lebih baik itu nggak usah ditayangkan gitu kan. Dan lagi, geng, inilah kalau orang belum pernah makan nasi kandar, yang direview itu nasi kandar, geng ya, nasi kandar yang penuh dengan kare itu. Nasi kandar ini memang terkenal sekali di Malaysia. Kalau orang belum pernah makan ya macam itu, tapi sekali makan, wah, langsung ketagihan itu, geng. Oke, sekarang kita ngomongin tentang kesehatannya, geng ya. Memang yang kamu katakan tadi itu bagus, kesehatan harus terjaga, tapi tak semua orang itu macam kamu. Dengan adanya video ini, geng, ini disetik dan juga diluruskan oleh orang Indonesia sendiri. Nah, bagaimana tanggapannya? Jom kita simak saja video yang berikutnya. Iya. Itu dia ambil dari, biasa kan kalau Ada ini lagi si paling sehat. Kenapa sih kalau review makanan itu harus kami ini kalau yang penyuka kuah-kuah berlimpah gini makan ya suka, jangan dianggap kayak menjijikkan kayak gitu. Kasih tahu aja dampak buruknya apa. Ya, Kasih tahu aja bagaimana makanan yang sehat dan baik itu. Kalorinya berapa, tanpa gitu. Gak semua orang bisa jalankan diet, Mbak.
Nggak semua Betul. orang juga mau makan terlalu sehat. Bener Ya. gak semua. Kenapa? Dia juga butuh biaya mahal. Udah belak-belakan aja. Mahal biaya diet. Memang ada juga yang murah kalau kita nggak begitu sibuk masak sendiri atau apa. Iya, tapi ribet Mbak, ribet. Kalau orang-orang yang super sibuk nggak bisa. Jadi Iya. kasih tahu aja apa dampak buruknya, bagaimana nanti ke depannya. Kalau tiap hari makan seperti itu tanpa bilang gitu. Ya. Betul, apa yang dikatakan abangnya tadi itu, tak semuanya itu beli makanan yang sehat seperti itu, dan kebanyakan orang yang milih-milih itu orang yang mampu. Dan nggak semua juga orang makan seperti itu lalu nggak sehat, enggak. Seperti contoh orang yang kurang mampu, seperti pekerja berat, pekerja kasar itu ya, itu apapun yang dia makan tetap sehat kok. Tapi pasti ada alasannya. Alasannya apa? Karena dia orang itu bekerja mengeluarkan keringat gila-gilaan. Seperti pekerja bangunan, pekerja kebun seperti saya ini ya. Saya ini makan apapun tak ada pilih-pilihan, geng. Dan saya pun juga tak takut gemuk. Karena apa? Makanan yang sudah masuk ke dalam mulut saya ini sangatlah sesuai dengan pembakaran tubuh saya, lalu dikeluarkan lewat keringat. Jadi apapun yang kita makan boleh saja, tapi ini jangan ditirukan ya, karena tak semua juga orang boleh bekerja keras macam saya ini. Kadang ada orang yang bekerja di office yang keringatnya itu berkurang, atau kerja apalagi itu ya, yang geraknya kurang, itu memang makanan harus dijaga. Kalau pekerja macam saya ini, pekerja yang kerjanya itu gila-gilaan, makan apapun bebas seperti itu. Itulah untungnya orang miskin. Gak canda-canda, geng. Oke, geng, video berikutnya ini adalah tentang nasi kandar lagi, geng. Orang Indonesia itu ternyata banyak yang menyukai dan memfavoritkan nasi kandar Malaysia, geng. Dia orang pergi ke Malaysia hanya ingin merasakan nasi kandar. Jom kita tengok saja videonya. Ke Pineng harus cobain nasi kandar ya. Ternyata kesini Pineng. seru banget, kayak lihat pertunjukan. Penjualnya ramah, murah, senyum, dan semangat banget. Tuh aku izin video, dia langsung semangat bilang boleh. Sekarang cobain nasi kandar. Ini aku datengin salah satu nasi kandar yang lumayan rame dan terkenal, Sulaiman Nasi Kandar. Hampir semua bumbunya tuh kari-karian ya. Jadi Memang pertama terkenal tuh Sulaiman disiapin ya? nasi, disiram kuah kari yang aku nggak tahu deh berapa macam. Kayaknya ada 5 macam kuah kari. Terus kita pilih lauknya. Pilihannya tuh banyak banget, bikin bingung. Akhirnya aku pilih telur ikan, ayam, sotong, okra, dan sayuran. Ternyata telur ikannya dikasih 2 sebesar ini. Teksturnya tuh agak padat tapi nggak keras. Aku pesen cumi, kalau cuminya nggak terlalu besar ya. Dia dimasak kayak bumbu merah-merah gitu. Nah, ayamnya ini dimasak kayak pakai bawang bombay. Jadi ada gurih manis. Jujur bumbu karinya udah kecampur ya. Aku nggak gitu bisa bedain. Ternyata Oke. musuhnya makannya pakai tangan. Ya, Terus memang. aku perhatiin meja yang lain, orang lokal di sini tuh makannya pakai tangan. Jadi udahlah aku cobain pakai tangan. Enak. Ternyata memang lebih sedep ya, bumbunya tuh kayak lebih nyatu. Aku pesan segini banyak, kalau dirupiahin sekitar 83 ribuan. Bikin ngiler gua, geng. Tengoknya itu bikin ngiler. Aduh. Nah, buat sahabat-sahabat semua yang orang Indonesia yang teringin merasakan nasi kandar dan mau pergi ke Malaysia itu dananya kurang mencukupi, nggak usah takut. Karena kenapa? Di Indonesia sendiri sudah buka nasi kandar asli orang Melayu, geng. Penasaran kan tempatnya itu di mana? Jom tengok video yang berikutnya. Nasi banjir kuah yang rame banget di Malaysia akhirnya buka dong di Jakarta, dan ternyata peminatnya juga cukup Jakarta. banyak. Terbukti nih, baru buka aja udah serame ini. Pengunjungnya beneran gak berhenti, bahkan gue sampai kehabisan nasi kebulinya. Nah, buat yang belum tahu, yang bikin menarik itu pas nasinya tuh dibanjiri sama 4 jenis kuah. Dan ini emang bisa request ya mau sebanjir apa kuahnya. Tapi sayang banget saking ramenya gue cuma kebagian 2 jenis kuah doang. Nah, untuk pilihan lauknya tuh cukup beragam, tapi untuk perayaman dibanding ayam goreng merah ini gue jauh lebih suka sama si ayam kecap dan ayam gulai. 35.000, Kayak jauh lebih meresap 34.000. aja. Nah, ini dia first impression pas gue cobain. Ternyata walaupun kuahnya banjir, tapi rasanya tuh nggak seberat yang gue kira. Mungkin karena kuahnya tuh nggak pakai santan sama sekali, jadi rasanya dominan ke kari yang gurih dan ada manis kecap gitu. Tapi dari semua lauk menurut gue ini sih pemenangnya. Emang sih harga seporsinya tuh rada pricey, tapi kalau kalian datang rame-rame boleh banget sih cobain, karena seporsi dapat ukurannya juga cukup jumbo. Dan ini no gimmick, dagingnya tuh nggak cuma tebel tapi beneran segini. lembut banget. Lihat dong, ini kita poteknya tuh nggak pakai effort, dan yang paling penting walaupun gede dagingnya tuh nggak bau sama sekali. Dan yang bikin tambah enak kuah manisnya ini. Opsi lauk lain mungkin bisa cobain juga
juga nih, sotong bakar sama telur barendonya. Dan dari tadi gue perhatiin ukuran lauk-lauk di sini tuh emang rada gede gitu loh. Nah ini juga salah satu sayur yang cukup bikin kita penasaran setiap video nasi kandar lewat. Untuk varian minumannya cukup beragam, tapi biar berasa lagi di kota asalnya, ini gue pesannya teh tarik aja. Dan ternyata ada versi kopi tariknya juga. Tapi kalau mau yang anget-anget, mungkin kalian bisa coba ini kopi butternya. Untuk tempatnya walaupun rada rame, tapi area dan ini cukup luas, kayak ada 2 lantai gitu. Tapi kayaknya lebih pewek di lantai 2-nya sih, soalnya full AC. Nih buat yang belum tahu, nama tempatnya Nasi Iskandar di Kemang, gimana? Mau cobain? Yang pengen cobain nasi kandar ala Malaysia tapi belum kesampaian, nonton ya videonya. Ada nasi kandar loh, asli Melayu. Paji. Nasi pena Malaysia. Nah, mantap ya. Aku pesan pakai nasi biryani, nanti bakal disiram nasi 4 biryani. macam kuah kari. Kalian bisa pesen banjir ya, jelas aku minta yang banjir. Lauknya pakai lem sheng dan ayam goreng yang warna merah ini khas banget. Bikin tambah enak ditaburi bawang goreng yang warna merah. Pakai tangan. Bumbunya tuh strong ya. 4 macam kari, rasa macam-macam nih. Haha, Dino. Nah yang besar ini tadi lamb shank, ini kalian bisa buat share. Empuk banget. Dan ternyata dagingnya tuh super empuk, gigitnya nggak usah pakai tenaga sama sekali. Empuk banget. Nah, Wow, empuk banget kan. Ayam yang merah namanya ayam rangkup, coba kita lihat. itu dari Malaysia juga itu ya. Oh. Tepungnya gurih, ada wangi rempahnya dan ada rasa pedasnya sedikit. Kalau makan nasi kandar itu paling cocok pakai sayur okra. Namanya Nasi Iskandar, ada di daerah Kemang. Ini aku spill daftar menunya. Cus, buruan mampir. Oke. Kalau buat orang yang tak suka kuah, tengok itu macam suka gek, suka nek gitu ya. Tapi cobalah geng, kalian try lah. Coba, bener-bener sedap ini geng. Karena saya suka sekali nasi kandar. Tapi kalau di Malaysia sini, tepat sekeliling saya ini belum ada ya. Biasanya itu adanya di Kuantan, Kuala Lumpur, di tempat-tempat bandar seperti itu. Tak semuanya itu ada karena harganya itu di atas rata-rata. Oke lah, kalau nasi lemak itu kan ada yang murah gitu kan, ada yang mahal bermacam-macam. Tapi kalau nasi kandar ini memang rata-rata yang harganya itu ya cukup lumayan. Tapi tahu sendiri lah kan, puas kita makannya karena jenisnya itu bukan hanya 1-2 saja, banyak jenis, banyak kuah. Dan ternyata saya pun baru tahu di video tadi geng, nasi kandar kuahnya itu bukan terbuat dari apa ya, santan. Meskipun ada santannya mungkin tak terlalu banyak, jadi meskipun dicampur-campur kuahnya itu tak buat kita bosan, tak buat gek atau nek gitu. Jadi tetap sedap, bisa rasanya itu bisa menyatu geng. Nah, kalau di Malaysia sini kan terkenal sekali nih nasi kandarnya ya kan. Kalau di Indonesia kan juga tak asing lagi kan dengan nasi Padang. Konon katanya nasi Padang dan nasi kandar itu sama geng, katanya sama. Nah, daripada penasaran, langsung kita buktikan saja geng. Indonesia punya nasi Padang, Malaysia punya nasi kandar. Nasi kandar ini nasi yang disiram pakai beragam kuah kari, terus pakai beragam lauk yang kalian pilih sendiri. Ada cumi, ayam, telur, banyak deh. By the way, yang kita datengin ini salah satu nasi kandar yang selalu rame antrian saat jam sarapan. Bahkan abangnya sampai udah terlatih satset banget layaninnya. Nasi kandar yang aku pesen pakai ayam, cumi, dan okra. Pas coba, jujur sih, kuah karinya emang beneran enak, berempah banget. Ayam gorengnya apalagi, crispy, berbumbu dan ada pedas dari tepungnya gitu. Saya ingat tadi itu nasi Padang geng, ternyata nasi kandar juga ya. Dan memang beda geng, kalau nasi Padang itu apa ya, meskipun banyak lauknya tapi kuahnya itu hanya satu jenis saja. Dan banyak sekali orang juga yang salah tentang nasi lemak Malaysia dan nasi uduk Indonesia. Itu katanya itu sama, tapi setelah saya buktikan ternyata juga beda geng. Kalau nasi uduk di Indonesia memang rasa aroma nasinya itu hampir sama, tapi cara penyajian dan lauk-lauknya itu berbeda. Tapi meskipun hampir sama, ada selisih beda-bedanya itu ada geng. Memang ada, bukan plek sama persis enggak, ada bedanya. Kalian coba deh pergi ke Malaysia, lepas itu try nasi lemak dan rasakan juga ke Indonesia nasi uduk. Memang hampir sama, harganya pun juga mirip-mirip lah harganya, tapi rasanya tetap berbeda karena setiap negara itu mempunyai makanan khasnya sendiri-sendiri geng, dan makanan khas itu menyesuaikan lidah rakyatnya di sekelilingnya gitu geng. Oke geng, kembali lagi video yang ke awal tadi ya geng.
Jadi dengan video ini bukan saya itu memprovokasikan agar kita ini lebih berdebat, bukan, tapi hanya saya itu mencoba untuk meluruskan saja dan juga mempromosikan lah kalau bahwasanya Malaysia mempunyai makanan nasi kandar, Indonesia juga ada nasi padang. Apabila orang Malaysia pergi jalan-jalan ya melancong ke Indonesia, silakan merasakan nasi padang. Kalau orang Indonesia mau merantau, mau pergi ke Malaysia, silakan rasakan nasi kandarnya. Sama-sama sedap, tergantung selera Anda masing-masing. Semoga bermanfaat video ini dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Yudhan Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.